Waktu saya telepon suami saya di rumah keluarganya, kamu nunggu di mana? Saya nunggu di mobil. Di Bogor berapa kali? Apanya? Berapa kali kamu sama dia di Bogor? Berapa kali? Cuma sekali, Bu. Anaknya sampai malam, Bu, di sana, Bu. Udah sering ya. Kepergok menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Aina Ajis. Wanita yang viral itu malah melaporkan korban. Dunia emang udah aneh banget ya pemirsa. Insert, manusia seperti udah nggak punya akhlak lagi. Sampai-sampai nggak bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Tahun 2022 kejadiannya, lalu si perempuan ini kan melaporkan saya. Kasusnya berlangsung lama, hampir setahun kan. Dan beberapa bulan belakangan kemarin saya baru mendapatkan, akhirnya saya ditetapkan jadi tersangka gitu. Aku kalau ditanyain ini Mas, pasti sedih banget gitu karena dari awal aku mengetahui kan aku posisinya lagi hamil, sedangkan si perempuan ini kan dia itu tahu aku ini istrinya, dia tahu aku sedang hamil gitu loh. Di saat aku marah ke dia, dia harusnya terima dengan emosi aku yang spontan seperti itu karena aku yang disakitin gitu loh. Kenapa malah jadi berujung yang saya yang harus merasakan hukuman yang semestinya saya ini di sini korban gitu loh. Korban dari kekejaman dia, menzolimi saya, menipu saya, mengkhianati saya di belakang. Jadi pas saya tahu saya dilaporkan, yang saya pikirkan saat itu langsung anak yang di dalam perut saya gimana gitu. Karena saya yang dapat laporan itu waktu saya masih hamil juga. Jadi selama saya mengandung sampai lahiran, prosesnya itu saya kebanyakan untuk bolak-balik kantor polisi. Saya menghabiskan waktu di sana. Bahkan saya hampir keguguran waktu itu karena stres gitu. Sebulan, jadi dia selingkuh sebulan. Habis itu ada kejadian nabrak-menabrak. Seminggu kemudian dia melaporkan saya gitu. Penganiayaan berat karena saya nggak ada sama sekali namanya mukulin dia di dada sih gitu. Bingung antara si pelapor yang salah memberi informasi atau penegak hukum yang keliru dalam mengambil keputusan? Status tersangka yang ditetapkan pada Aina udah tentu dong bikin banyak orang bertanya-tanya. Tapi Aina lantas nggak tinggal diam. Suami dan wanita yang dimaksud pun dilapor balik. Sudah aku laporin kan kasus perzinahannya. Jadi si pihak perempuan dan suami aku nanti diproses. Kalau nggak salah katanya Kapolsek juga sudah mulai naik sidik, jadi dijadikan tersangka mereka berdua gitu. Kan karena si pihak perempuan yang melaporkan itu di bulan Agustus, saya kalau nggak salah mau bikin laporan di bulan Oktober ya. Terus Oktober itu saya bikin. Jadi ada jedanya karena mereka melaporkan saya, akhirnya saya melaporkan balik. Sebenarnya dari awal, kalau nggak main lapor-laporan, sudah kelar lah masalah yang tak terselesaikan ini. Tapi siapa sangka karena aksi si pelakulah, berita ini kian viral hingga dilirik banyak orang. Tapi awal cerita sebelum viral ini lumayan panjang sih. Aku selama suami tiba-tiba berubah, aku sebulan itu mencari tahu perubahannya seperti apa, kenapa gitu dia berubah. Dan ternyata perubahannya itu karena dia punya hubungan dengan perempuan. Dalam kurun waktu 2 minggu aku merasa dia berubah. Aku belum tahu nih si perempuannya siapa. Sampai akhirnya hampir jalan ke 3 minggu aku baru tahu kalau suami aku selingkuh sama karyawanku sendiri. Menariknya lagi nih, setelah sempat ketahuan, si pelaku beserta kuasa hukumnya mengajukan restoratif justice dengan syarat-syarat yang gak masuk akal. Bayangin aja, korban dituntut memenuhi permintaan dari pelaku. Di mana keadilannya? Emang melelahkan ya kalau mikirin orang-orang yang pakai hati ketika melakukan kesalahan? Ya syaratnya kurang lebih saya disuruh minta maaf. Satu, suami saya juga disuruh minta maaf dan memposting di video itu di Instagram saya. Dan ada kerugian imaterial. Mereka merasa ada kerugian imaterial dan meminta sejumlah uang gitu. Manusia emang pandai banget mengelak dari kesalahan. Kalau diingat-ingat di 20 Februari 2020 lalu, Aina menikah dengan sang suami dalam kondisi yang tak biasa. Di ruang ICU dalam kondisi sang ayah yang lagi kritis, Aina dan pria itu resmi berstatus suami istri. Alasan satu-satunya pertama pasti anak. Karena kondisi waktu itu saya kan lagi hamil. Yang kayak saya pikirkan gimana nanti kalau saya melahirkan anak saya sudah tidak ada didampingi ayahnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat suami benar-benar memperlihatkan kalau dia ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena
Kalau bisa dilihat, saya belum pernah ketemu sih sama suami yang melakukan selingkuh tapi bersedia untuk dipenjara. Biasanya kalau sudah ketahuan selingkuh mungkin lebih milih si perempuan lain meninggalkan istrinya. Tapi suami aku benar-benar minta rujuk dan malah ingin dipenjara. Jadi yang bikin laporan ini tuh minta untuk dikuatkan biar berjalan justru dari suami sendiri sih. Gitu.